Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nurlia Wibawani dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kurban dan akikah yang sebelumnya telah dijelaskan secara lengkap oleh dosen pengampu mata kuliah fiqh yaitu Bapak Sultan Antus Muhammad. Insyaallah pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurban dan akikah, sejarah kurban dan akikah, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang kurban dan akikah, hukum berkurban dan akikah, rukun-rukun kurban dan akikah, syarat-syarat kurban dan akikah, waktu penyembelihan hewan kurban dan hewan akikah, teknis penyembelihan hewan kurban, dan yang terakhir sunnah-sunnah dalam berkurban dan akikah. Pengertian umum kurban dan akikah adalah penyembelihan hewan ternak berkaki empat berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dengan niat hanya karena Allah Ta'ala. Namun jika secara spesifik, maka pengertian kurban adalah penyembelihan hewan ternak berkaki empat, baik itu sapi, domba, kerbau, unta, ataupun kambing, yang dilaksanakan dari tanggal 10 Dzulhijjah, yakni setelah melaksanakan sholat Idul Adha sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau pada hari terakhir hari-hari tasyrik berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dengan niat hanya karena Allah Ta'ala. Adapun pengertian akikah secara spesifik adalah penyembelihan hewan ternak berkaki empat yang hanya dikhususkan domba ataupun kambing yang dilaksanakan di usia ke-7 sejak kelahiran seorang anak berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dengan niat hanya karena Allah Ta'ala. Terdapat dua poin dalam sejarah kurban. Poin pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kurban telah dilakukan oleh kedua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dan dalam hal ini para mufassirin berpendapat bahwa Qabil telah menunaikan kurban dengan memberikan hasil tanaman yang buruk, sedangkan Habil telah menunaikan kurban dengan menyembelih seekor kambing yang baik. Peristiwa ini pun disepakati oleh para mufassirin sebagai peristiwa kurban pertama yang dilakukan oleh anak Adam atau manusia. Berikut ini adalah dalilnya. الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sedangkan poin kedua dalam sejarah kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran Surah As-Saffat ayat 37. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian peristiwa tersebut dijadikan sebagai tuntunan berkurban untuk seluruh kaum muslimin. Berikut adalah ayatnya. فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Adapun sejarah akikah adalah dahulu pada zaman jahiliyah ketika ada kelahiran seorang anak, maka orang tuanya akan menyembelih seekor kambing, kemudian melumuri kepala bayi tersebut dengan darah kambing setelah bayi tersebut dicukur rambutnya. Hal itu didasarkan pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat kanu fil jahiliyah idza aqu 'anis sabiyyi khadabu qutnatan bidamil 'aqiqah fa idza halaqu ra'sa as-sabiyyi wada'uha 'ala ra'sihi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ij'alu makanat dami khaluqan rawahu Ibnu Hibban. Dalil Al-Quran tentang kurban terdapat dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Adapun dalil hadis tentang kurban salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. La amala ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu illallahi azza wa jalla min maraqati damin. Yang artinya, tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah azza wa jalla selain menyembelih kurban. Adapun dalil akikah adalah salah satunya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan wal Husain yaum as-sabi' wa sammahuma wa amara ayyumata 'an ru'usihima al-adha. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berakikah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahiran mereka. Beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepala mereka atau dicukur. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 264 nomor hadis 7588. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum kurban dan akikah. Yang pertama, hukum kurban. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan hukumnya sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Imam Abu Hanifah, Al-Laits, Al-Auza'i dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan wajib. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan wajib jika karena bernazar. Yang kedua, hukum akikah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Imam Malik mengatakan mandub. Imam Abu Hanifah mengatakan mubah, sedangkan mazhab Al-Zahiri atau mazhab yang terkenal di negara Spanyol, Al-Laits dan Hasan Al-Basri mengatakan hukumnya wajib. Di sini terdapat nama-nama mazhab yang mungkin tidak familiar seperti Al-Laits dan Al-Auza'i. Al-Laits sendiri adalah salah satu mazhab yang dinisbahkan kepada pemahaman fiqh atas Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Sedangkan mazhab Al-Auza'i adalah mazhab fikih yang dinisbahkan kepada Abdurrahman bin Amr bin Yahya Al-Auza'i. Rukun kurban ada 4. Yang pertama, pisau tajam atau alat tajam lainnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-alah. Yang kedua adalah penyembelih atau az-zabih. Yang ketiga, hewan sembelihan atau az-zabih. Dan yang keempat adalah proses penyembelihan itu sendiri atau dalam bahasa Arab disebut dengan az-zibahu. Sedangkan dalam akikah tidak ada rukun, hanya ada syarat-syarat saja. Syarat penyembelih yang pertama harus beragama Islam, yang kedua harus sudah mumayyiz atau sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga berakal sehat dan yang keempat tidak buta. Syarat untuk hewan sembelihan, apabila yang disembelih berupa unta, maka unta tersebut harus berusia 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Apabila yang disembelih berupa sapi atau kerbau, maka sapi atau kerbau tersebut harus berusia 2 tahun masuk ke tahun ke-3. Apabila yang disembelih adalah kambing ataupun domba, maka kambing atau domba tersebut harus sudah berusia 1 tahun masuk ke tahun ke-2, yang masing-masing dalam keadaan hidup, tidak ada cacat ataupun cedera.
Syarat untuk alat penyembelihan adalah dengan alat yang tajam dan tidak boleh memakai gigi ataupun tulang hewan. Syarat untuk sembelihan atau prosesi penyembelihan itu sendiri, yang pertama mengucapkan basmalah, yang kedua memutuskan hulqum atau saluran nafas dan juga mar'i atau saluran makanan, yang semua itu ditujukan untuk mempercepat proses kematian hewan. Selanjutnya syarat-syarat akikah. Yang pertama, akikah hanya dikhususkan untuk hewan berkaki 4, yaitu kambing ataupun domba. Tidak boleh sapi, kerbau, apalagi unta. Syarat yang kedua, daging akikah tidak boleh dijual. Syarat yang ketiga, hewan yang akan diakikahkan tidak boleh cacat. Syarat yang keempat, apabila yang diakikahkan berupa kambing, maka usia kambing tersebut harus berusia 1 tahun masuk ke tahun kedua. Jika yang diakikahkan adalah domba, maka domba tersebut harus berusia 6 bulan masuk ke bulan ke-7. Berikutnya adalah waktu pelaksanaan penyembelihan baik hewan kurban maupun hewan akikah. Untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah melakukan sholat Idul Adha sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu pada hari terakhir di hari-hari tasyrik. Adapun pelaksanaan penyembelihan hewan akikah lebih tepat jika dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadai oleh akikah yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Jenis penyembelihan baik hewan kurban maupun hewan akikah itu sama saja, yang membedakan hanya dalam niat dan doanya. Namun dalam video ini saya hanya akan menjelaskan teknis penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban dimiringkan ke rusuknya yang kiri dengan posisi muka hewan dan juga muka penyembelih menghadap kiblat dengan diiringi membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang kedua, penyembelih meletakkan salah satu kakinya di atas leher hewan, tujuannya agar hewan tidak meronta. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan dengan membaca kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Dapat juga dimeriahkan dengan selawat dan takbir dari penonton. Yang keempat, penyembelih membaca doa Allahumma hadihi minka wa ilaika Allahumma taqabbal min. Setelah kata min disebutkan siapa yang berkurban, dan di sini hanya boleh menyebutkan satu orang saja, tidak boleh menyebutkan jama' atau banyak orang, dan juga tidak boleh menyebutkan nama lembaga. Misalkan fulan berkurban, maka doa yang harus diucapkan oleh penyembelih saat menyembelih hewan adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hadihi minka wa ilaika Allahumma taqabbal min fulanin. Dapat 3 hukum jika hewan yang akan dikurbankan itu cacat. Hukum yang pertama itu adalah makruh jika hewan tersebut buta, sakit, pincang, atau tua. Hukum yang kedua adalah tidak sah jika hewan yang akan dikurbankan sebagian atau seluruh telinganya itu terpotong, tanduknya patah, atau cacat yang tidak berpengaruh seperti kukunya patah dan lain sebagainya. Hukum yang ketiga itu adalah haram jika hewan yang akan dikurbankan melebihi dari poin 1 dan 2. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah bagi orang tua setelah bayinya lahir. Yang pertama, azan pada kuping kanan dan iqamah pada kuping kiri. Yang kedua, mentahnik bayi, yaitu memberikan kurma yang sudah dilembutkan atau sesuatu yang manis seperti madu pada mulut bayi sampai tertelan. Yang ketiga, diberi nama pada hari ke-7. Yang keempat, setelah prosesi akikah, bayi dicukur rambutnya dan ditimbang berat rambut yang dicukur untuk ditukar seberat harga emas dan dirupiahkan untuk kemudian disedekahkan. Yang kelima, saat menyembelih hewan akikah disunahkan untuk membaca doa Bismillahillaka wa ilaika aqiqatun. Selanjutnya, sunah-sunah berkurban. Disunahkan bagi orang yang berkurban untuk berkurban dengan hewan yang gemuk, tidak memotong rambut dan kuku sampai prosesi penyembelihan hewan kurban.
menyembelih sendiri hewan kurban atau menyaksikan langsung prosesi penyembelihan, dan yang terakhir memakan daging kurban. Adapun sunnah-sunnah bagi penyembelih hewan kurban, yang pertama menghadap kiblat saat menyembelih hewan, yang kedua menajamkan pisau, yang ketiga memperbanyak membaca takbir dan sholawat, dan yang terakhir menyembelih di hari raya Idul Adha. Sekian pemaparan materi mengenai kurban dan akikah dalam video kali ini. Setiap kebenaran dalam materi ini datangnya dari Allah, dan setiap kesalahan dalam materi ini itu datangnya dari saya sendiri. Jika bermanfaat silahkan sebarkan video ini kepada orang lain, dan jika ada kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.